Salah satu ketentuan yang berubah di Undang-Undang Cipta Kerja kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengenai upah lembur. Baik jangka waktu kerja lemburnya dan besaran upah lemburnya. Sementara untuk waktu kerja normal dan waktu istirahat kerjanya sendiri ini nggak banyak perubahan, relatif hampir sama seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Dan seperti apa aturan baru mengenai waktu kerja lembur ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021, serta bagaimana contoh cara menghitung upah lemburnya, saksikan terus video ini sampai selesai ya. Untuk waktu kerjanya sendiri dan waktu istirahat kerjanya ini nggak banyak perubahan seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Jadi patokannya masih sama antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021, yaitu jam kerjanya 40 jam kerja dalam seminggu totalnya. Jadi karyawan dalam seminggu jam kerjanya ini maksimal 40 jam. Nah, waktu maksimal 40 jam kerja ini dalam seminggu bisa dibagi dua cara ya. Bisa waktu kerjanya 5 hari dalam seminggu atau waktu kerjanya 6 hari dalam seminggu. Jadi misalnya kalau waktu kerjanya itu 5 hari seminggu, yang biasanya ke hari kerjanya itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Atau kalau waktu kerjanya 6 hari dalam seminggu, biasanya ini berlangsung dari Senin sampai Sabtu. Dan biasanya di hari Sabtu ini waktu kerjanya setengah hari. Tapi kalau penentuan hari kerjanya sendiri sebenarnya ini nggak saklek ya. Artinya nggak harus misalnya hari Senin sampai hari Jumat. Karena bisa aja misalnya jam kerja itu dilangsungkan pada hari Minggu, tapi mungkin di hari lainnya, katakanlah misalnya di hari Senin nanti dikasih waktu libur. Tapi umumnya hari kerja ini memang biasanya Senin sampai Jumat atau Sabtu. Jadi patokan harinya nggak saklek. Yang penting dalam seminggu itu bisa 5 hari atau bisa juga 6 hari kerja. Nah, untuk jam kerjanya sendiri ini juga ditentukan waktu maksimalnya sama seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Untuk hari kerja yang 5 hari kerja, jam kerjanya sehari ini maksimal 8 jam. Sedangkan untuk perusahaan yang menerapkan 6 hari kerja dalam seminggu, jam kerjanya ini dalam sehari maksimal 7 jam. Dan waktu kerja ini tidak termasuk waktu istirahat kerja ya, yang biasanya berlangsung di antara jam kerja, misalnya dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Selain waktu istirahat kerja harian yang berlangsung di antara jam kerja tadi, karyawan juga tetap punya hak atas waktu istirahat mingguan. Jadi waktu istirahat dalam seminggu di mana karyawan ini tidak melakukan pekerjaan. Waktu istirahat mingguan ini 1 hari dalam seminggu kalau hari kerjanya dalam seminggu itu ada 6 hari. Dan istirahat mingguannya 2 hari di dalam seminggu kalau hari kerjanya 5 hari dalam seminggu. Jadi kalau hari kerjanya berlangsung misalnya dari Senin sampai Jumat, biasanya waktu istirahat mingguannya itu Sabtu dan Minggu. Atau kalau hari kerjanya Senin sampai Sabtu, biasanya waktu istirahat mingguannya ini 1 hari yang berlangsung biasanya hari Minggu. Jadi secara keseluruhan baik waktu kerja dan waktu istirahat kerja termasuk istirahat mingguannya antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai PP pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ini ketentuannya relatif sama. Nah, tapi itu ketentuan umumnya ya mengenai hari kerja dan jam kerja normalnya, artinya yang berlaku di rata-rata hampir semua perusahaan. Akan tetapi ada juga sektor-sektor usaha tertentu atau jenis pekerjaan tertentu yang memang dikecualikan dari ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja tadi. Nah, pengecualian sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu ini bisa menerapkan kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan tadi, ketentuan waktu kerja normalnya. Jadi di sektor usaha atau pekerjaan tertentu ini bisa menerapkan misalnya jam kerja yang lebih dari 7 jam sehari, atau bisa juga menerapkan
kurang dari 7 jam sehari. Nah, cuma ini sifat usaha atau sifat pekerjaannya harus tertentu ya. Artinya harus sudah ditentukan. Kalau waktu kerjanya kurang dari ketentuan waktu kerja normal tadi, ini biasanya sifat pekerjaannya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 7 jam sehari dan kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selain itu, sifat pekerjaannya juga fleksibel dan pekerjaannya bisa dilakukan di luar lokasi kerja seperti biasanya. Dan ketentuan mengenai waktu kerja yang kurang dari ketentuan waktu kerja normal ini, kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini adalah ketentuan yang baru ya. Yang di Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri sebenarnya ini ketentuannya tidak ada. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah ketentuan yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja dan di PP 35 2021. Selain sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang waktu kerjanya kurang dari waktu kerja normal tadi, ada juga nih sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang waktu kerjanya melebihi ketentuan waktu kerja normal seperti tadi. Misalnya di sektor usaha energi dan sumber daya mineral, atau di pertambangan, ada juga di hulu migas, atau di sektor perikanan di daerah operasi tertentu. Nah, untuk sektor usaha dan jenis pekerjaan ini, waktu kerjanya bisa dikecualikan dari waktu kerja normal tadi. Artinya waktu kerjanya bisa melebihi waktu kerja normal tadi, tapi ini harus mengikuti ketentuan khusus ya, yang ketentuannya ditetapkan oleh menteri. Jadi harus diatur oleh menteri. Dan PP nomor 35 tahun 2021 ini juga mengamanatkan agar pelaksanaan jam kerjanya bagi karyawan, aturan-aturan mengenai pelaksanaan jam kerja di perusahaan tadi, ini diatur di dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Nah, sekarang ketentuan mengenai waktu kerja lemburnya. Waktu kerja lembur ini adalah waktu kerja di mana karyawan bekerja, tapi di luar ketentuan waktu kerja normal tadi. Di luar ketentuan waktu kerja 40 jam dalam seminggu, di luar waktu kerja 8 jam sehari untuk waktu kerja 5 hari seminggu, atau di luar waktu kerja 7 jam sehari untuk perusahaan yang menerapkan hari kerja 6 hari dalam seminggu. Dan termasuk juga kategori waktu kerja lembur kalau kerja lembur itu dilakukan pada hari istirahat mingguan. Hari di mana seharusnya karyawan beristirahat dan tidak bekerja. Misalnya karyawan bekerja pada hari Sabtu atau pada hari Minggu, hari di mana seharusnya karyawan melakukan istirahat mingguan atau libur. Nah, ini juga termasuk dalam kategori waktu kerja lembur ya. Dan untuk waktu kerja lemburnya sendiri, menurut PP 35 2021 ini juga ada ketentuan waktu maksimalnya. Waktu kerja lembur ini hanya bisa dilakukan maksimal 4 jam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Ini waktu kerja lembur maksimal untuk waktu kerja di hari kerja biasa. Misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau hari kerjanya 5 hari seminggu, dan waktu kerja lembur ini tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan, misalnya pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Jadi bisa dibilang kategori waktu kerja lembur ini sebenarnya ada dua ya. Waktu kerja lembur yang dilakukan di hari kerja biasa, ini maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Dan waktu kerja lembur di hari istirahat mingguan, misalnya yang dilakukan pada hari Sabtu atau hari Minggu, hari di mana seharusnya karyawan melakukan istirahat mingguan. Ketentuan ini agak sedikit berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, dulu waktu kerja lembur maksimal ini bukan 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, tapi maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Sama tidak termasuk waktu kerja lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Nah, karyawan yang bekerja lembur, ini bekerja di waktu kerja lembur ini, berhak mendapatkan upah kerja lembur dari pengusaha. Ini ketentuan umumnya untuk hampir semua karyawan. Tapi ada juga ya beberapa karyawan di perusahaan yang memang dikecualikan dari ketentuan mengenai waktu kerja dan upah kerja lembur ini. Artinya, ada karyawan perusahaan yang bekerjanya lebih dari jam kerja atau hari kerja normal tadi, tapi tidak dihitung sebagai lembur dan tidak berhak mendapatkan upah kerja lembur. Siapa aja karyawan ini?
Karyawan yang tidak termasuk kategori karyawan yang dihitung waktu kerja lemburnya dan karenanya dia tidak mendapatkan upah kerja lembur adalah karyawan yang punya golongan jabatan tertentu. Golongan jabatan tertentu ini biasanya adalah karyawan yang tanggung jawabnya sebagai pemikir atau perencana atau pelaksana atau mungkin juga pengendali jalannya operasional perusahaan yang waktu kerjanya memang tidak dibatasi dan dia mendapatkan gaji atau upah yang lebih tinggi dari rata-rata karyawan di perusahaan itu. Karyawan dengan golongan jabatan tertentu ini biasanya bukan karyawan yang dengan level staff atau supervisor ya. Biasanya karyawan level manager up, misalnya manager atau general manager atau mungkin CEO atau CFO yang biasanya memang tanggung jawabnya itu sebagai pemikir dan pengendali aktivitas perusahaan. Dan biasanya juga kan gajinya memang lebih tinggi ya dari rata-rata karyawan perusahaan pada umumnya. Nah, pengaturan karyawan dengan golongan jabatan tertentu ini harus diatur di dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Artinya di perjanjian kerja dan di peraturan perusahaan, golongan jabatan ini harus ditentukan, harus diatur, harus dicantumkan bahwa memang karena tugas dan jabatannya itu karyawan tersebut waktu kerjanya tidak bisa dibatasi dan karenanya tidak termasuk karyawan yang menjalankan waktu kerja lembur dan tidak mendapatkan upah kerja lembur. Jadi karyawan golongan ini harus ditentukan, harus diatur, harus dicantumkan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaannya. Sebab kalau tidak diatur di perjanjian kerja dan di peraturan perusahaan, maka karyawan golongan tersebut nanti akan dianggap sama dengan karyawan lainnya yang waktu kerja lemburnya tetap dihitung dan karenanya juga berhak atas upah kerja lembur. Jadi kalau misalnya seorang GM, General Manager, di perjanjian kerjanya tidak diatur pengecualian tadi atau di peraturan perusahaannya tidak ada ketentuan mengenai pengecualian tadi, maka GM tersebut harus dihitung waktu kerja lemburnya kalau memang kerja lembur dan tetap berhak mendapatkan upah kerja lembur meskipun tanggung jawabnya sebagai pemikir dan pengendali operasional perusahaan dan meskipun gajinya juga cukup tinggi. Nah, untuk mengerjakan pekerjaan di waktu kerja lembur ini juga tidak sembarangan ya, tidak asal perintah saja tentunya dari perusahaan. Jadi tetap ada prosedurnya juga. Pelaksanaan kerja lembur ini harus dilakukan berdasarkan perintah pengusaha dan persetujuan dari karyawan. Jadi dasarnya adalah perintah dan adanya persetujuan. Perintah dan persetujuan ini harus dilakukan secara tertulis atau bisa juga melalui media digital, misalnya lewat email atau mungkin juga via WA. Yang penting ada perintah tertulis dari pengusaha dan ada jawaban tertulis dari karyawan. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, jadi waktu kerja lembur ini secara umum ada dua ya. Ada kerja lembur yang dilakukan pada hari kerja biasa dan ada kerja lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Nah, pembedaan jenis hari kerja lembur ini turut menentukan besarnya upah lemburnya atas kerja lembur yang dilakukan oleh karyawan. Untuk kerja lembur yang dilakukan pada hari kerja biasa, weekdays, ini waktu kerja lemburnya maksimal 4 jam dalam sehari atau kalau diakumulasikan tidak boleh lebih dari 18 jam dalam seminggu. Nah, bedanya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, waktu kerja lembur di hari kerja biasa ini dulu tuh maksimal 3 jam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Nah, ketentuan waktu kerja lembur ini misalnya hari kerja karyawan dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau karyawan harus kerja lembur setelah jam 5 sore, waktu kerja lemburnya ini maksimal hanya 4 jam atau maksimal sampai jam 9 malam. Jadi waktu kerja lemburnya sampai jam 9 malam, nggak boleh lebih. Dan perhitungan upah lemburnya sendiri dihitung berdasarkan upah sejam. Untuk jam kerja lembur pertama, upah lemburnya ini 1,5 kali upah sejam. Dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, ini upah lemburnya adalah 2 kali upah sejam. Jadi misalnya seperti contoh tadi, untuk jam kerja dari jam 5 sore sampai
jam 6 sore, ini upah lemburnya 1,5 kali upah sejam. Sedangkan untuk jam kerja lembur dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, upah kerja lemburnya setiap jam adalah 2 kali upah sejam. Itu perhitungan upah kerja lembur untuk kerja lembur yang dilakukan pada hari kerja biasa ya, pada hari kerja normal. Nah, untuk kerja lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, ini perhitungannya beda lagi. Jadi kalau pada hari istirahat mingguan atau berlaku juga di hari libur resmi, ini waktu kerja lembur maksimalnya ada yang 9 jam, ada yang 11 jam, dan ada juga yang sampai 12 jam, tergantung jumlah hari kerjanya dalam seminggu. Kalau hari kerjanya dalam seminggu itu misalnya katakanlah 6 hari kerja, maka hitungan upah kerja lemburnya jam pertama sampai jam ke-7 ini dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-8 3 kali upah sejam, jam ke-9, ke-10, dan jam ke-11 ini dibayar 4 kali upah sejam. Itu tadi untuk kerja lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi ya. Untuk perusahaan yang hari kerjanya 6 hari dalam seminggu. Nah, sekarang untuk perusahaan yang hari kerjanya 5 hari kerja dalam seminggu, maka hitungan upah kerja lemburnya di istirahat mingguan ini, jam pertama sampai jam ke-8 2 kali upah sejam, jam ke-9 3 kali upah sejam, jam ke-10, jam ke-11, dan jam ke-12 dibayar 4 kali upah sejam. Nah, sekarang berapa nilai dari upah sejamnya supaya bisa dikalikan dengan jumlah jam kerja waktu kerja lembur tadi. Untuk mendapatkan upah sejam, caranya adalah dengan mengalihkan upah sebulan dikali 1/173. Upah sebulan di sini adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap ya. Jadi kalau komponen upah karyawannya adalah gaji pokok dan tunjangan tetap, maka upah sebulan ini adalah 100%. Jadi upah pokok ditambah tunjangan tetapnya, inilah yang menjadi total upah sebulan. Kalau komponen upahnya adalah upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka kalau upah pokoknya ditambah tunjangan tetapnya lebih kecil dari 75% dari keseluruhan upah, maka upah sebulan sebagai dasar perhitungan upah lemburnya adalah 75% dari keseluruhan upah. Oke, sekarang kita hitung ya contohnya untuk pembayaran upah kerja lembur ini. Misalnya karyawan A, dia kerja 5 hari seminggu dari Senin sampai Jumat dengan jam kerja normal dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan karyawan A ini gaji pokoknya 5 juta rupiah per bulan, sedangkan tunjangan tetapnya 500.000 rupiah per bulan, jadi totalnya 5.500.000 rupiah per bulan. Karena dikejar deadline, katakanlah karyawan A ini harus menyelesaikan laporan tahunan perusahaan yang menjadi bagiannya, maka karyawan A ini harus kerja lembur pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu selama 3 hari. Jadi hari Kamis dan Jumat kerja lemburnya 4 jam sehari, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Lalu hari Sabtunya, hari di mana karyawan A ini seharusnya nggak kerja, karena hari istirahat mingguan, terpaksa dia harus lembur dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore di kantor, dengan istirahat 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 siang. Maka perhitungan upah lemburnya, pertama dihitung total upahnya dulu, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap. 5 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah, totalnya 5.500.000 rupiah per bulan. Lalu setelah itu kita hitung upah sejamnya. Rumusnya 1/173 dikali upah sebulan, 1/173 dikali 5.500.000 rupiah sama dengan 31.792 rupiah. Nah, ini adalah upah sejamnya. Kemudian upah sejam ini kita kali dengan waktu kerja lemburnya untuk masing-masing hari kerja lembur. Karena hari kerja karyawan A ini dalam seminggu adalah 5 hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat, maka ketentuan yang kita gunakan di PP 35 2021 ini adalah untuk hari kerja lembur di hari kerja biasa, ketentuan yang digunakan adalah pasal 31 ayat 1. Dan untuk waktu kerja lembur di hari istirahat mingguannya kita gunakan pasal 31 ayat 3. Perhitungan upah lembur di hari kerja, yaitu hari Kamis, untuk jam kerja lembur pertama upah lemburnya 1,5 kali upah sejam,
Rp31.792, hasilnya Rp47.688. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, yaitu 3 jam berikutnya, upah lemburnya masing-masing 2 dikali upah sejam, 2 dikali Rp31.792, sama dengan Rp63.584. Jadi total upah lemburnya untuk hari Kamis ini adalah Rp238.440. Untuk perhitungan upah lembur di hari Jumat, ini sama dengan perhitungan upah lembur di hari Kamisnya, karena sama-sama di hari kerja dan jumlah jam kerja lemburnya juga sama ya, 4 jam. Jam kerja lembur pertama upah lemburnya Rp47.688, dan upah kerja lembur 3 jam berikutnya masing-masing 2 dikali Rp31.792, sehingga total upah lemburnya untuk hari Jumat ini sama dengan di hari Kamis, yaitu Rp238.440. Untuk perhitungan upah lembur di hari Sabtu ini, perhitungannya menggunakan pasal 31 ayat 3 PP 35 2021, di mana untuk jam kerja lembur dari jam pertama sampai jam ke-8, masing-masing jam kerja ini upah lemburnya 2 kali upah sejam atau 2 kali Rp31.792 dikali 8 jam kerja lembur, sama dengan Rp508.672. Jadi total upah kerja lembur karyawan A selama 3 hari adalah total upah kerja lembur di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, yang totalnya adalah Rp985.552. Nah, demikian rumus dan cara menghitung upah lembur ini sesuai aturan dan ketentuan baru di PP 35 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Resume video ini khususnya hitung-hitungan jam kerja lembur dan contoh tadi, resumenya bisa Anda download dalam format PDF. Untuk mendownloadnya silakan ikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini ya. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna ya untuk Anda dalam menjalankan hubungan kerja Anda. Salam.